Oke, kalau kita ngomongin hari bumi, apa sih yang kebayang sama kalian? Pasti nggak jauh-jauh dari tanam pohon atau bersih-bersih pantai kan? Tapi, gimana kalau ternyata di balik itu semua ada cerita soal kemarahan, protes, bahkan sebuah revolusi yang mengguncang dunia? Nah, kita bakal bedah ceritanya sekarang. Iya, bener banget. Hari Bumi itu awalnya bukan soal perayaan yang ceria, justru sebaliknya. Kutipan ini nunjukin semuanya. Gerakan ini lahir dari rasa frustasi, dari kemarahan, sebagai respons keras terhadap krisis lingkungan yang udah di depan mata. Terus, gimana ceritanya kemarahan ini bisa meledak jadi gerakan mendunia? Ternyata, pemicunya itu satu, sebuah bencana besar yang nggak akan pernah bisa dilupain. Jadi gini ceritanya. Tahun 1969, ada tumpahan minyak raksasa yang mencemari pantai California. Itu benar-benar membuka mata banyak orang. Nah, terinspirasi dari semangat demo mahasiswa waktu itu, Senator Gaylord Nelson dan seorang aktivis muda, Dennis Hayes, mereka berdua ini menyalurkan kemarahan publik. Dan hasilnya, gila banget. Tanggal 22 April 1970, 20 juta orang Amerika turun ke jalanan. Cuma butuh 2 dekade. Di tahun 1990, semangat perjuangan ini udah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Coba dilihat perbandingannya, ini luar biasa banget. Dari cuma 20 juta orang di satu negara, sekarang jadi lebih dari 1 miliar orang di hampir 200 negara. Sesuatu yang awalnya cuma protes, sekarang jadi salah satu gerakan sipil terbesar di dunia. Ini bukti nyata, kalau suara kita bareng-bareng itu kuat banget. Oke, cukup nostalgia sejarahnya. Sekarang kita lompat ke masa kini. Gimana sih semangat revolusioner itu hidup sampai sekarang? Dan apa misinya untuk tahun ini? Nah, tema tahun ini adalah Our Power, Our Planet, atau kalau kita artikan ya, kekuatan kita, planet kita. Filosofinya simple, tapi ngena banget. Perubahan nyata itu bukan cuma datang dari atas, dari pemerintah atau korporasi raksasa. Enggak, perubahan itu justru tumbuh dari bawah, dari kita, dari hal-hal kecil yang kita lakuin setiap hari di lingkungan kita sendiri. Kutipan dari earthday.org ini pas banget buat ngegasin poin tadi. Intinya gini, kalau udah banyak banget orang yang bersuara, yang menuntut perubahan, mau nggak mau pemerintah dan perusahaan pasti bakal dengerin. Jadi, kekuatannya itu beneran ada di tangan kita semua. Oke, idenya keren. Tapi gimana cara ngubah ide besar ini jadi aksi nyata? Nah, ayo kita lihat gimana kita bisa menerjemahkan masalah-masalah lingkungan global jadi solusi-solusi lokal yang bisa kita mulai, ya, dari sekitar kita sendiri. Kita mulai dari yang paling sering kita lihat setiap hari, sampah plastik. Ini bukan cuma soal pemandangan jadi jelek ya. Ini krisis serius yang seakan-akan mencekik ekosistem kita dari sungai dekat rumah sampai ke lautan lepas. Terus solusinya gimana? Wah, ternyata udah banyak loh yang jalan. Coba bayangin, di sekolah-sekolah se-Indonesia, anak-anak nggak cuma diajarin milah sampah, tapi mereka juga bikin kerajinan dari sampah itu. Hal-hal simpel kayak bawa botol minum sendiri juga udah jadi kebiasaan. Nah, semua aksi kecil ini kalau digabungin, itu jadi bagian dari perjuangan besar Indonesia buat nyetop buang sampah sembarangan di tahun 2026. Ini tuh kayak efek domino. Aksi lokal kita bisa jadi tekanan buat mendorong perubahan di tingkat nasional. Masalah gede berikutnya, deforestasi. Hutan itu kan ibaratnya paru-paru planet kita. Kalau kita kehilangan hutan, kita bukan cuma kehilangan pohon, tapi kita kehilangan kemampuan bumi buat bernapas, buat ngatur iklim, dan buat menopang kehidupan. Dan lagi-lagi, solusinya bisa dimulai dari yang deket-deket aja. Slogan kayak hijaukan bumi, selamatkan masa depan itu jadi penyemangat. Dan ini bukan cuma slogan loh, ada contoh nyatanya. Di Tulungagung, puluhan sekolah bareng-bareng nanam ratusan pohon. Nah, ini dia Our Power, Our Planet dalam aksi nyata. Keren banget! Oke, sekarang kita tarik semuanya kembali ke kamu. Setelah lihat sejarahnya, lihat contoh-contohnya, pertanyaannya adalah, gimana cara kamu bisa ikut menyalurkan kekuatanmu untuk planet kita? Anggap aja ini panduan simpel buat kamu. Ada 3 langkah gampang. 1. Mulai dari rumah. Kurangi plastik, matiin lampu yang gak kepake. Setiap hal kecil itu kemenangan. 2. Bawa semangat itu keluar. Ikut kegiatan di lingkunganmu. Karena kalau bareng-bareng dampaknya berkali-kali lipat. Dan yang ketiga, ini paling penting, jangan pernah remehkan suaramu. Ajak ngobrol teman, keluarga, dukung kebijakan yang pro lingkungan. Itulah cara revolusinya terus berjalan. Kita tutup dengan satu pertanyaan ini. Hari Bumi yang pertama nunjukin kalau 20 juta orang aja bisa memulai revolusi. Sekarang, bayangin, gerakan ini udah jadi lebih dari 1 miliar orang. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa mereka lakukan di masa lalu. Pertanyaannya sekarang adalah, sebagai satu dari semiliar orang itu, apa yang bakal kamu lakukan?